Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to rahmasobat.net. Oke, teman-teman. Jadi dulu itu kita pernah dapat komen belum tak balesin teman-teman karena mau tak buat konten gitu ya. Tapi aku baru sempat sekarang ini teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini tuh karena kalau misalnya sudah tak balesin biasanya langsung tenggelam seperti itu. Makanya biasanya kalau misalnya pas mau tak jadiin konten atau apa gitu kan, biasanya belum tak balesin dulu, jadi biar nanti dia itu ada ditumpukan kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang langsung mau bisa tak bales ya tak bales langsung gitu ya teman-teman, jadi biar clear. Tapi kalau misalnya ada yang mau tak jadikan konten biasanya belum tak jawab dulu teman-teman, seperti itu teman-teman, sehingga itu nanti untuk bagian komentarnya dia akan ada di situ di atas gitu teman-teman. Jadi ini font Forge. Kalau misalnya kalian itu mau menggunakan font Forge di Chromebook, di sini kalian bisa menggunakan yang versi App Image teman-teman. Karena font Forge ini dia sudah mendukung App Image ya. Jadi dia itu ngepack softwarenya ya. Jadi font Forge ini dia juga menyediakan versi App Image-nya seperti ini, dan ini cukup keren sih teman-teman, karena sebenarnya App Image itu agar bisa dengan mudah dijalankan di berbagai distro, karena distro Linux itu banyak banget teman-teman. Makanya dengan adanya App Image ini, maka ini benar-benar sebenarnya akan apa ya, kayak memotong workflow gitu ya teman-teman, yang harusnya itu harus menyesuaikan tiap-tiap distro target gitu ya teman-teman, karena banyak sekali distro Linux. Dengan App Image ini itu bisa menyingkat gitu ya, menyingkat semuanya gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi ada banyak sekali yang sekarang itu untuk developer software open source pada menggunakan App Image teman-teman, karena memang ini sangat bisa menjangkau menjangkau pengguna lebih luas, termasuk pengguna Chromebook, Chrome OS Flash teman-teman. Ya seperti ini teman-teman. Jadi kalian bisa langsung download aja di sini, di atas ini ya. Kalian lihat di sini. Ini yang di sini itu yang terbaru teman-teman ya. Jadi ini yang terbaru itu 1 Januari 2023. Nah, seperti ini, tinggal kalian download aja seperti ini teman-teman. Lalu masukkan kemana terserah kalian. Misalnya di sini kalian mau ke download, nanti berarti akan disimpan di sini teman-teman. Oke, kita save. Nah, jadi ini cuman 40 MB aja teman-teman, 40 MB aja di sini tuh, dan cukup ringan. Padahal ini tadi cepet tapi tiba-tiba melambat koneksi internetnya teman-teman. Oke, ini masih nunggu ya. Oke, sembari nunggu di sini aku jelaskan ya, untuk font Forge ini dia itu sebenarnya adalah software untuk membuat font teman-teman ya. Jadi ini dikembangkan oleh yang namanya George William tanggal 2012. Jadi ini udah cukup lama ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita bisa ngedit font, dimana nanti itu bisa menjadikan font itu kayak original punya kita gitu ya teman-teman, seperti itu. Kita bisa ngedit font atau kita bisa membuat font seperti itu. Nanti kita bisa memformat atau mengekspornya ke berbagai macam format-format font seperti TrueType, terus ada OpenType, terus yang biasanya sih itu sih TrueType Collection ya. Soalnya biasanya yang aku biasa lihat itu ya TTF atau OTF gitu, yang biasa install di Windows gitu ya teman-teman, atau yang di web ya, yang di web biasanya web open source format, atau yang WOFF gitu ya. Kalau di Blogger itu kadang ada CSS yang dia itu langsung pakai itu teman-teman, seperti itu gitu bro. Jadi nanti bisa kita ekspor ke situ gitu ya dengan font Forge ini ya. Memang untuk editor pembuat font ini memang ada yang berbayar ya teman-teman ya. Memang kalau misalnya kalian pengen profesional untuk jadi kreator font ya gimana ya, tapi kalau misalnya memang belum ada dananya, kalian bisa pakai font Forge ini, dimana ini tuh udah gratis teman-teman ya. Jadi lisensinya GPL gratis, kalian bisa pakai. Ini ada berbagai macam versi sebenarnya teman-teman, tidak hanya di GNU Linux aja, tapi dia juga ada di Windows, di Mac OS pun juga ada teman-teman. Jadi lintas platform. Dan untuk font Forge dia juga bisa diinstal melalui Debian ya teman-teman. Di sini di repository Debian yang sudah default di sini source listnya, sudo apt install font Forge. Salah, dia 23, cuman
Biasanya kalau di versi stabil ini dia agak telat ya. Kalau misalnya kalian mau yang unstabil, kalian harus tambahkan source list ya ke unstabil. Tapi ya yang namanya unstabil ya teman-teman, dimana software Linux itu kan dia kadang ketergantungan dengan kernel juga. Kalau misalnya terjadi ketidaksesuaian, biasanya error. Maka dari itu yang di sini kita pakai app image aja yang ada di sini teman-teman, yang sudah disediakan langsung. Jadi nanti dia akan kita mendapatkan langsung yang terbaru di sini karena developernya di sini sudah menyediakan versi app image. Oke, sudah selesai. Kita akan langsung buka aja. Kita buka di bagian download ya tadi ya. Oke. Ini tuh micro SD-nya itu tak lepas teman-teman. Jadi di sini tuh nggak ada micro SD-nya, tak lepas. Soalnya besok kan aku ada tugas. Kemudian kalau aku pas ada tugas di lapangan itu biasanya aku nggak pakai Chromebook itu. Seperti itu. Kita menuju ke komputer biasa, terus MNT, terus di sini ada Chrome OS. Oke, langsung ke My Files ya, download. Nah, di sini teman-teman kita cek dulu, klik kanan, properties. Oke, ini masih ya, allow dulu teman-teman, baru kita jalankan. Oke. Nah, di sini dia langsung ada pop up kayak gini ya, teman-teman. Window. Oke, kita buat new aja, new. Nah, di sini kita buat baru ya, teman-teman. Oke, jadi seperti ini, teman-teman. Ini sudah ada ya, udah ada contohnya. Kalian bisa pakai kalau misalnya kalian mau buat font kalian original kalian sendiri ya mungkin kalau di luar sana juga banyak yang pakai ini. Jadi kalau misalnya ada referensi misalnya pakai font serif kayak gitu ya, nanti diedit dikit ya gitu kan teman-teman, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian pengen true original kalian sendiri untuk fontnya, kalian bisa buat dari awal kayak gini teman-teman. Jadi ini sudah ada ininya sudah ada kotak-kotaknya. Jadi sesuai, ini huruf E kalian bisa edit di sini, ini huruf G yang besar di sini, ini huruf F yang kecil, ini G yang kecil, terus ini ada plus ya, karakter-karakter semuanya di sini. Cuman ada beberapa yang tidak kedeteksi di sini ya. Jadi kayak error kayak gini. Ini kayaknya dia tidak tersedia di Chromebooknya teman-teman, seperti ini. Sehingga di sini dia tidak mendapatkan font yang ada di untuk ini. Basic lah, aku nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas di sini ini kayak gini. Misalnya di sini kita mau ngedit A, tinggal klik 2 kali seperti ini, maka kita akan ke editor ini teman-teman. Nah, di sini tuh yang center ya, tengah ya. Di sini kalian bisa pakai pensil. Oke, seperti ini kalian buat misalnya seperti ini. Nah, udah kalian udah punya font. Di sini tinggal file save. Kok hilang? Bentar, bro. Kok hilang? Aktif layar ini tuh. Tar CTRL scroll. Ya ini bener, tapi kok nggak nampil ya? Oh, karena ini pensil teman-teman. Kita akan coba pakai ini deh, kayak pen. Oke, udah close B. Oh, udah bener dah. Seperti ini bisa, tapi ini nggak bisa ini. Apa ya? Bentar, kita akan coba selesaikan ya. Oke, close dulu. Nah, yang A ini kita coba delete deh. Kita delete dulu ya. Alt backspace, Alt CTRL A, Alt backspace. Oke, kita coba dulu buat huruf A sini. Oh iya, ada. Berarti tadi karena pensil gitu, bro. Jadi seperti ini A, B, C. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk download dan kita sudah berhasil untuk buka ya, teman-teman ya. Seperti tadi caranya buka, dan kita akan langsung saja untuk bahas di sini. Nah, ketika kita itu mau buat font di sini, kita bisa pakai ini, langsung klik 2 kali. Nah, dia akan langsung ke sini nih, teman-teman. Jadi kalian bisa pilih folder yang ada di sini. Misalnya di sini kalian udah download font ya. Contoh di sini aku udah punya Roboto. Kalian bisa download dari sini, dari Google Font. Nah, seperti ini. Misalnya contoh aja ya, Roboto misalnya kayak gini. Tapi kalian pastikan dulu untuk lisensinya, teman-teman ya. Usahakan yang bisa yang free, yang gratis. Seperti ini. Oke, nah di sini kalian bisa pakai ini buat referensi, misalnya Roboto Bold. Kita oke. Nah, seperti ini. Wow, dia nggak mau. Kita open. Kita Roboto Italic. Kita coba lihat. Oke. Nah, sudah teman-teman, dan dia buka baru. Kita close yang ini. Oke. Nah, di sini kalian bisa manfaatkan ini. Ini untuk contoh aja ya, teman-teman ya. Aku nggak tahu untuk Roboto ini apakah dia bisa dimodifikasi atau enggak, boleh atau enggak. Kalian perlu cari tahu seperti itu. Kalau misalnya tujuan kalian mau untuk komersial ya, atau kalian itu mau buat font kalian sendiri. Nah, di sini misalnya contoh aku klik B, klik 2 kali, maka dia akan muncul ini bagian sini ya. Di sini. Oh, mana sih? Ada warning invalid. Oh, nah seperti ini ya, contoh aja. Ini kalian bisa atur-atur misalnya kayak gini, dibuat kayak gini. You have just changed. Oke, kita buat kayak gini. Ini nggak masalah ya, teman-teman. Kalian lihat sendiri, ini lancar ya, belum nge-crash. Kita lihat. Oke, kita buat kayak gini ya. Oke, kita coba lihat. Tuh, udah jadi aneh ya. Bagian sini kita coba yang B, huruf B. Oh, ternyata ini warning.
mau. Kita coba lihat di sini. Oke, sudah. Ini untuk H, kita bisa buat kayak gini misalnya. Tuh dia akan maleh ya. Udah, klik 2 kali. Oke, kita lihat ini udah maleh. Nah, sejauh ini nggak masalah sih teman-teman ya. Sejauh ini ya teman-teman di sini dan aman-aman aja teman-teman ya. Kalau misalnya kalian sudah selesai, tinggal file generate font ya teman-teman ya, atau kalian mau simpen dengan nama yang baru, kalian bisa menuju ke home atau tempat kalian ini yang paling aman ya di bagian sini. Jadi nanti di sini teman-teman, di bagian Linux ini. Nah, di sini. Oke, kita bisa pilih sini, kita buat ini Robedit. Oke, save. Sudah. Dan ini sudah kita buat. Jadi nanti dia akan jadinya seperti ini, teman-teman. Robedit SFT. Nah, kalau misalnya kalian mau generate ke font, langsung file generate font. Terus di sini kalian bisa pilih nih apa mau true type atau open type ya. Nah, misalnya seperti ini, kita akan buat ini fontku Rahman Cyber misalnya seperti ini ya. Ini kita generate. Oke, ini ada beberapa error missing font, berarti yang tadi yang ada yang missing. Kita generate langsung. Oke, kita lihat teman-teman, Rahman Cyber font mana. Nah, ini dia fontku Rahman Cyber. Sudah jadi nih teman-teman, kita lihat ini filenya, ini TTF. Nah, kita bisa ketutup ya. Nah, ini dia teman-teman, tadi TTF ya. Jadi kita bisa install di manapun nih, di komputer Windows ataupun di sini bisa. Nah, itu sih teman-teman ya. Jadi ini untuk buat font gitu ya teman-teman, untuk edit ya. Ini untuk edit. Nah, kalau misalnya kalian mau pengen buat original buat kalian sendiri ya, original kalian sendiri yang mungkin kalian mau gunakan untuk keperluan kalian sendiri, misalnya untuk editing foto atau untuk motion graphic atau untuk kalau kalian main di editing video ya teman-teman, seperti itu misalnya, untuk agar spesial dari studio kalian, misalnya kalian punya studio sendiri gitu ya, jadi biar beda dari yang lain kayak gitu, kalian bisa buat file new. Jadi kalian buat dari nol teman-teman. Ini udah ada template-nya, cuman di app image ini dia nggak nampil kayak gini teman-teman. Oke, kita akan cobain. Ini kan app image ya teman-teman. Oh ya, untuk selebihnya kalian bisa lihat di bagian sini ya. Ini ada help, ada overview juga, index, kalian bisa lihat di sini. Jadi di sini kalau misalnya kalian pengen belajar lebih lanjut tentang ini, di sini aku belum ini ya teman-teman ya. Aku belum terlalu masuk ke dalam FontForge. Jadi aku masih belum ada minat ke sini, sehingga mungkin di sini kalian bisa manfaatkan ini ya teman-teman. Atau untuk teman-teman lain yang mungkin udah punya pembahasan atau tutorial sendiri, kalian bisa langsung menuju ke sana gitu ya teman-teman. Untuk kali ini di sini aku belum begitu minat di sini gitu teman-teman. Jadi itu sebatas kulitnya aja yang ada di atas itu teman-teman, di situ untuk buat, karena untuk desain font ini kayak ini satu persatu nih ada banyak sekali karakter soalnya teman-teman ya. Jadi kita perlu bener-bener ya, aku pernah lihat itu ada yang pembuat font itu dia harus buat dari ketika dia itu pakai kertas kayak gitu ya teman-teman, di scan terus harus dimasukkan ke sini kayak gitu. Ada yang pakai metode kayak gitu, ada yang langsung juga dia pakai pen drawing ya, drawing pen, atau kalau misalnya dia pakai layar sentuh kayak gini bisa langsung buat itu ya. Tapi memang tiap orang itu kan punya kemampuannya sendiri-sendiri teman-teman, karena beda-beda, tidak bisa dipaksakan. Kadang kalau misalnya kita itu misalnya ya, kita memberikan tugas kalau misalnya kita berikan kepada yang katakanlah seperti aku kayak gini ya teman-teman ya, seperti aku ini yang tidak terlalu menguasai ini ya, mungkin bisa teman-teman, tapi lama. Berbeda kalau misalnya kalian berikan langsung ke yang sudah profesional, situ pasti cepat jadinya karena udah jadi makanan sehari-hari. Makanya kan manusia itu kan kadang terbatas teman-teman ya, manusia itu terbatas ya. Mungkin dia bisa menguasai banyak hal, tapi dalam satu waktu dia tidak bisa langsung semuanya gitu teman-teman. Jadi makanya kan apa yang paling diminati kayak gitu, misalnya pas ini kita lagi minat ini ya oke, kita jalanin kayak gini. Jadi fleksibel teman, jadi tidak harus misalnya kayak gini teman, kayak kalau itu terus itu enggak teman-teman. Jadi kamu tidak boleh ini gitu, enggak kayak gitu teman, karena itu kan hak asasi orang masing-masing itu ya teman-teman. Jadi misalnya kalian mau ini terserah, nanti kalau misalnya kalian misalnya katakanlah itu fokus ke situ ya sudah, nanti bisa jadi itu akan jadi profesional kalian gitu ya teman-teman, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian pas bosan dan kalian pengen pindah haluan ya why not gitu ya. Tapi kan disitu kalian mulai dari nol gitu ya teman-teman, seperti itu teman-teman gitu. Oke. Nah, kalau aku sih jujur kalau aku sendiri lebih ke skill utamaku memang editing video teman-teman. Jadi desain ini yang kedua
kayak gini karena ini berkaitan ya desain. Makanya dulu pas di sekolah multimedia pun juga ya diajarin kayak ini karena saling berkaitan ya. Walaupun kita punya yang paling kita sukai gitu ya. Seperti itu bro. Oke. Sampai di sini tuh ini oke ya teman-teman. Jadi ini nggak nge-close, nggak crash, dan kita lihat di bagian sini juga nih, di bagian ini diagnosis. Oke, kalian lihat di sini ini juga tidak terlalu makan RAM banyak teman-teman untuk FontForge sendiri, jadi cukup ringan. Oke, kita cuman ini tadi yang ada kayak missing kayak gini teman-teman. Kita close dulu teman-teman, kita close ya. Kita akan cobain untuk yang ini teman-teman, yang dari ini, siapa tahu nanti ini bisa. Kadang kan ada library yang dia tidak di-include ke situ, ke app image-nya, sehingga kalau misalnya kita install kayak gini yang dari repository langsung, ini biasanya sudah di pack sekalian untuk library-nya yang dibutuhkan gitu ya teman-teman, sehingga kadang ini bisa digunakan juga untuk yang app image gitu ya teman-teman, untuk apa ya namanya, ketergantungannya ya teman-teman ya, dependency ya itulah ketergantungannya. Oke, unpacking ya teman-teman ya, kita lihat. Oh, sudah selesai teman-teman. Ini kita FontForge. Nah, ini dia. Ini FontForge, kita akan langsung new. Kita lihat, oh sama teman-teman, ternyata sama ya. Ini ada yang enggak, atau memang ini enggak ya? Aku kurang tahu sih. Ini apa emang enggak gitu ya. Cuman ini lebih kecil ya. Seperti ini. Ini kita lihat untuk about-nya. Ini FontForge versi kok sama teman-teman, ternyata ini sama seperti yang versi app image ya. Oke, kita akan coba lihat untuk FontForge Flathub, kita lihat ya teman-teman. Nah, ini dia, biasanya di sini Flatpak ini dia terbarunya cepat. Kita lihat di sini bagian ini tuh kan sama ya, jadi ini yang terbaru itu yang Januari teman-teman. Oke, ternyata sama Januari teman-teman di sini. Oke, berarti ini udah sama. Ini belum dikembangkan lagi nih ya. Ini ya, teman-teman. Kita akan coba buka yang ada di sini. Oke, MNT, Chrome OS, My Files. Oke, di sini kita 2 kali. Apakah bisa ya buka 2? Oh, bisa, teman-teman. Kita buat new. Tuh, kita lihat di sini. Sama ya, jadi 1. Nih, oh, ini ya, 07 belakangnya. 07. Terus yang ini sama 07 yang atas. Oh, beda teman-teman, beda. Ini yang atas ya, yang atas nih kalian lihat versinya 2023 0101. Oke, 0101 teman-teman. Sedangkan untuk yang ini yang ada di sini ya, yang di Debian tadi, ini malah yang terbaru teman-teman. Nah, ini kalau kalian lihat di sini oke. Wah, nih, oh enggak teman-teman, ini versinya malah 2020, yang lama ding teman-teman nih. Oke, aku nggak lihat ininya, ternyata ini lama ya, 2020. Yang tadi yang baru ya 2023. Ini lama banget teman-teman, tapi ini tidak jauh beda sih. Oke, kira-kira seperti ini aja. Oh, jadi FontForge, kalau misalnya kalian mau pakai FontForge, ini bisa teman-teman, lancar ya di sini karena ringan. Kalian bisa pilih yang dari sini Debian apt ya, dari apt-nya kalian pakai apt di terminal, atau kalian pakai app image saja yang di situ tadi, yang di awal kita udah tunjukkan pada kalian, atau kalian pakai Flatpak. Nah, di sini kalau aku sendiri untuk Chromebook, aku lebih cenderung ke app image teman-teman. Nah, tetapi ketika aku pakai Chrome OS Flash kayak kemarin, aku lebih cenderung ke Flatpak karena itu lebih gampang teman-teman dan lebih update. Flatpak. Nah, atau kalau misalnya kalian mau pakai yang di Debian, repository Debian-nya, kalian bisa pakai yang unstabil tapi itu rawan crash karena nggak stabil ya. Jadi di sini memang ada dua itu ya teman-teman, app image sama Flatpak ya. App image itu jika kalian itu mau pakai di Chromebook dengan storage yang terbatas. Kalau misalnya storage-nya ini enggak terbatas, atau kalau storage-nya itu tidak kecil ya, kalian bisa pakai Flatpak. Tapi karena ini kecil ya, kalian kan mau jalankan di SD card ya, jadi kalian bisa pakai app image-nya, dan itu terbaru sama-sama. Oke, kira-kira seperti itu untuk pembahasan tentang FontForge. Semoga dapat menambah wawasan.
Kayak kira-kira menambah library yang ada di rahmatcyber.net gitu ya teman-teman. Dan ya semoga bisa menjawab yang dulu pernah tanya. Seperti itu teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya, ini suaranya agak tertahan karena udah malam ya teman-teman. Malam dan ini tidak di studio dan aku nggak punya ruangan kedap suara. Beda ya kalau misalnya kalian pas aku berada di ruangan kedap suara itu akan lebih bebas teman-teman. Kalau ini nggak.